tanaman terlalu tinggi itu rawan roboh, yang medek itu susah gitu. Karena saya punya tenaga orang tua cendek gitu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini akan membahas hal yang sangat bertentangan dengan apa yang biasanya disajikan di channel Mitra Bertani TV, khususnya pada musim hujan, yaitu sedikit bocoran adalah penggunaan nitrogen yang sangat tinggi. Hal yang sangat menarik adalah tanamannya tidak tinggi, tapi produktivitasnya sangat tinggi. Video lengkapnya setelah yang satu. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang mungkin sangat berlawanan atau bertentangan dengan apa yang kita sering bahas di channel Mitra Bertani TV, yaitu ketika menghadapi musim hujan, biasanya kita sangat tidak menyarankan penggunaan nitrogen dalam bentuk apapun. Tapi di lahan ini penggunaan nitrogen bisa dikatakan sangat banyak. Tapi alhamdulillah sejauh ini tanaman masih aman. Kemudian hal yang sangat menarik lagi, ini sudah petikan ke-16 kali. Tanamannya tidak tinggi, hanya mungkin sekitar 80-1 meter dari akar. Bisa dilihat ya, hanya segini. Tapi produktivitas ini sangat tinggi. Ini sudah petikan ke-16 kali. Kalau teman-teman nanti lihat ke lahan, itu antara daun dan jumlah buah itu bisa dikatakan hampir banyak jumlah buahnya. Kira-kira tip dan trik yang dilakukan oleh beliau itu seperti apa sehingga bisa dengan menggunakan nitrogen tinggi tapi tanaman masih aman, kemudian produktivitas ini bisa tetap tinggi. Itu nanti kiat-kiatnya seperti apa. Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancaranya. Oke sahabat petani semua, di samping kanan saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Pak, mungkin bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thohir Anwar, saya petani dari Dusun Kembaran, Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Jadi Bapak Thohir yang beralamat di Kecamatan Muntilan, iya, Kabupaten Magelang ini ya Pak, iya. Mohon maaf Pak, ini mengganggu waktunya itu. Iya, soalnya ketika kita melihat di samping jalan ini, ketika melihat tanamannya ini sangat unik Pak. Iya. Tanamannya tidak terlalu tinggi, iya, tapi produktivitasnya sangat banyak. Iya. Kalau boleh tahu Pak, ini sudah petikan keberapa ini? Alhamdulillah ini sudah petikan 16. Kemarin dapat 77 kilo. Puncak tertinggi dapat berapa itu? Puncak tertinggi alhamdulillah kemarin 2 kintal 25. 2 kintal 25. Sulit dipercaya ini Pak, iya, kalau melihat tanamannya yang mungkin bisa dikatakan tidak terlalu tinggi ya, iya, Pak. Iya. Jumlah daun dan buah ini kayak sepertinya kok cenderung lebih banyak buahnya. Iya, iya. Kalau boleh tahu Pak, ini lahan bekas atau lahan baru ini Pak? Ini lahan ketiga. Lahan bekas, ketiga, iya, lahan bekas, iya, ketiga. Iya. Kalau awalnya Pak, ini bisa diceritakan sejak awalnya pertumbuhannya gimana atau gimana kok ini kok sepertinya kecil-kecil, tidak terlalu tinggi, tapi kok bisa aman ini? Ya kemarin ya tanaman ini kan tanduran lahan ketiga, saya bongkar ganti kalen ya, terus saya tanami ini cabai ori sama bangkul dulu talasan. Setelah saya habis bangkul, terus sama saya beri tambahan pupuk Ponska sama Set A. Saya kasih 1 kintal itu ya. Oh, habis 1 kintal? 1 kintal tapi 2 macam. Oh, iya. 2 macam. Itu saya tak kasih di perempatan itu antara pohon-pohon itu ada bolongan itu. Yang tengah gitu, tengah-tengah ya? Itu bukan tak, di ya, pas lubang tanam? Enggak. Itu tak kasih sak takaran wadah es krim apa itu? Oh iya, yang sekitar 100 gram mungkin. Ya mungkin ya. Itu munjuk. Alhamdulillah setelah saya kasih itu terus saya tambahi dikocor sama hidro. Setelah beberapa cor alhamdulillah kena hujan. Setelah kena hujan saya melihat kok ada pertumbuhan yang signifikan dulu. Ya alhamdulillah sekarang ini saya baru merasakan itu hasilnya. Alhamdulillah mungkin Allah sudah menggaris rezeki saya. Mungkin dulu tanaman itu sudah gemuk, mungkin bisa sekarang bisa saya fatal mungkin karena hujan bisa mati ya. Oke.
Iya gitu. Jadi kronologinya ini adalah lahan ketiga, kemarin hanya dipindah bedengan dan ditumpang sarikan dengan bunga kol. Nah, dengan ditumpang sarikan itu ada terjadi ketidakseimbangan atau tanaman cabai itu mengalami keterhambatan dalam pertumbuhannya. Bisa dikatakan kerdil atau pertumbuhan kurang optimal. Kemudian setelah bangkul dipanen, barulah diberikan pupuk susulan di tengah-tengah perempatan lubang tanam itu diberikan Ponska dan ZA dengan perbandingan 1:1, kemudian dengan dosis mungkin sekitar 100 gram per perempatan 4 tanaman. Kemudian setelah itu masih dikocor menggunakan NPK itu ya Pak, NPK hidro di lubang tanam. Di lubang tanam dengan takaran sekitar mungkin 200 mili per lubang tanam. Setelah aplikasi hal tersebut itu turun hujan ya Pak? Apa belum? Setelah setengah bulan ya. Oh, setelah setengah bulan baru tuh. Berarti posisinya ini waktu tanam itu masih musim kemarau ini Pak? Masih kemarau. Masih musim kemarau, dan setelah turun hujan itu dirasa ada perubahan yang sangat signifikan itu Pak ya, sangat signifikan. Oke, jadi ini ada upaya tadi pemberian pupuk itu adalah untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dari tanaman ini ya Pak ya, karena memang awalnya memang sangat terhambat. Kemudian ini Pak, kalau kami kan biasanya menjumpai kalau pengaplikasian nitrogen dalam jumlah tinggi, katakanlah mungkin tadi ZA, kemudian Ponska, itu kan sudah nitrogennya cukup tinggi. Apa itu tidak terlalu beresiko Pak? Atau ada kiat-kiat khusus yang Bapak terapkan sehingga bisa tetap aman seperti ini Pak? Ya, pengalaman saya sendiri ya dari bertani, saya niteni untuk pupuk itu tambahan nutrisi ZA sama Ponska, tapi nek dikasih sebelum mongso hujan itu aman, asalkan tidak waktu hujan gitu. Yang penting pupuk itu larut habis baru turun hujan itu nanti ada bisa diserot sama akar, bisa nanti pertumbuhan bisa mudah lagi. Oke, jadi trik dari Bapak Thohir ini tidak ngasal gitu ya, ini berdasarkan pengalaman. Jadi untuk mempercepat proses pemulihan itu beliau menambahkan ZA dan Ponska, kemudian masih ditambah dengan NPK itu untuk kocor. Tapi yang perlu digarisbawahi, beliau aplikasi itu ketika musim kemarau, dan rahasia dari beliau itu sebisa mungkin sebelum hujan tiba itu pupuk sudah larut. Betul. Nah, ketika hujan datang, posisi pupuk sudah larut, itu nanti akan mempercepat proses pertumbuhan, pemulihan itu nanti akan lebih cepat itu. Tapi konsekuensinya itu masih cukup aman gitu. Mungkin akan berbeda halnya ketika itu musim hujan. Kalau musim hujan, apakah akan melakukan trik seperti itu Pak? Untuk musim hujan, saya masih bisa menambahi cokolan, tapi tidak berupa yang tadi, soalnya tidak berani, soalnya itu N-nya terlalu tinggi ya. Untuk musim hujan saya tetap ngasih asumsi panganan, tapi itu KCL Kanada dicampur sama mes hitam itu. Mas hitam. Iya. Okay. NPK yang dilapisi tapi yang N-nya tidak terlalu tinggi gitu. Ya, jadi slow release aman. Untuk membantu makanan, sehingga Lombok itu tetap maksimal, ada makanan terus ditambah dengan semprotan di atas untuk merangsang itu keluarnya kembang gitu. Pertimbangannya ini gimana Pak? Maksudnya biasanya petani itu agak ragu atau takut ketika ingin memberikan pupuk susulan lewat bawah. Tapi kalau mendengar dari cerita Bapak Thohir itu di perempatan ini nanti diberikan pupuk susulan dalam bentuk KCL, kemudian ditambah dengan mas hitam, itu NPK yang dilengkapi dengan asam humat. Nah, manfaatnya itu untuk apa sih Pak? Kenapa nggak hanya lewat daun saja itu? Mungkin di bawah itu yang diserot akar ya. Tapi di atas itu kan untuk mengembangkan kembang gitu. Tapi nggak seimbang, nanti takutnya kurang maksimal. Jadi harus ada panganan yang dikelola akar, nanti melalui pohon sampai daun, nanti dikelola di situ, terus ditambahi disemprot biar supaya kembang-kembang ini yang ini kan bisa timbul lagi gitu, jadi perangsang gitu. Itu pengalaman saya. Oke, jadi kalau hanya satu lewat atas mungkin kurang maksimal. Kurang maksimal menurut saya. Tapi mungkin ya kita bertani punya ilmu sendiri-sendiri. Tapi ini fakta saya seperti ini. Berdasarkan pengalaman gitu ya Pak. Ini tidak dibuat-buat sahabat petani semua. Jadi Bapak Thohir menyadari bahwa ketika kita hanya menopang lewat via atas itu saya rasa kurang maksimal, karena sistem pengambilan nutrisi terbanyak itu memang disumbang dari sistem perakaran. Tapi ketika memberikan pun lewat akar itu tidak bisa asal.
Dalam hal ini Bapak Thohir menggunakan KCl itu yang tidak ada kandungan nitrogennya. Kemudian NPK dalam bentuk mas hitam. Mas hitam itu dilengkapi dengan asam humat. Jadi dia sifatnya adalah slow release. Jadi lebih ditolerir ketika di akar. Jadi nitrogen yang ada itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu berdampak. Jadi seimbang gitu ya antara dari sistem perakaran kemudian dari sistem daun. Oke Pak, kalau menurut cerita yang tadi jenengan sampaikan, apakah Anda menyesal ketika tanamannya ini tidak terlalu tinggi? Alhamdulillah tidak. Soalnya apa ya? Pertama, tanaman terlalu tinggi itu rawan roboh. Keduanya yang medek itu susah gitu. Karena saya punya tenaga orang tua-tua, cendek-cendek gitu. Oke, jadi Bapak Thohir ini tidak ada penyesalan kalau nanti sahabat petani semua biasanya ketika saya mengupload atau memperlihatkan tanaman yang tinggi itu biasanya heran. Padahal tinggi itu bukan indikator tanaman itu bagus. Cabai itu yang dipetik buahnya, bukan tanamannya gitu. Jadi setinggi apapun kalau buahnya sedikit ya percuma. Mending kalau menurut saya malah versi seperti Bapak Thohir. Nanti teman-teman akan saya tunjukkan bahwa ruas antar batang itu pendek. Jadi antar ruas ini pendek-pendek itu biasanya tingkat kekuatannya akan menjadi lebih kuat dibanding tanaman yang tinggi. Kalau antar batang itu ruasnya sangat panjang, semakin panjang itu akan semakin rawan terkena penyakit. Jadi punya Bapak Thohir ini ruasnya sangat pendek-pendek, tapi bisa dilihat buah yang dihasilkan ini sudah petikan ke-16 ya Pak? Betul. Petikan ke-16 masih serasa petikan ke-7, ke-8 masih sangat banyak dan insya Allah ini nanti akan tembus di angka 25 bahkan 30 bahkan mungkin bisa lebih karena kalau melihat dari pupusnya ini masih terus tumbuh gitu. Jadi sekali lagi saya tekankan ke sahabat petani semua bahwa indikator keberhasilan tanaman khususnya di tanaman cabai itu bukan berlomba-lomba untuk membuat tanaman itu menjadi tinggi. Kemudian kalau ini kelayuan gimana Pak? Alhamdulillah ini kelayuan 0 berapa persen. Ini seluas 2250 meter ini yang saya jumpai, alhamdulillah ada sekitar 7-6 batang itu. Tidak ada 1%. Ya Pak ya, tidak ada 1% dari semua total populasi ini. Oke Pak, sudah cukup banyak yang kita bahas, itu khususnya di via bawah. Jadi beliau memberikan nitrogen tapi bertanggung jawab. Kemudian pertimbangannya pun juga sangat, menurut saya sangat masuk akal. Dan ini berdasarkan pengalaman. Jadi mungkin teori-teori yang ada mungkin bisa terbantahkan dengan pengalaman beliau. Karena sudah berkali-kali menggunakan pengalaman yang seperti ini. Dan alhamdulillah hasilnya bisa dibuktikan gitu ya Pak. Kemudian untuk semprot sendiri Pak, apa saja yang digunakan gitu? Alhamdulillah saya untuk semprot tidak ribet-ribet ya. Saya cukup dengan tandem ya. Tandem itu yang sistemik ya. Terus untuk kontaknya saya pakai ditan. Saya campur itu sama kalinet untuk merangsang kembang buah ya. Terus sudah sama perekat itu sudah cukup. Hanya 4 bahan itu Pak? 4 bahan. Kalau boleh tahu Pak itu dosisnya berapa Pak? Itu takaran 15 mili ya. Jadi tandem 15 mili satu tutup kalinet itu, terus sama kalinetnya satu tutup, terus ditannya saya pakai sendok makan itu munjuk gitu. Cuman 1 sendok. 1 sendok. Perekatnya? Perekatnya 1 tutup kalinet. 1 tutup kalinet. Loader. Ya. Loader ya Pak ya. Jadi menurut saya Bapak Thohir ini sangat kreatif. Jadi pupuk atau pestisida yang beliau gunakan itu tidak bermacam-macam, hanya 4 itu pun juga yang 1 sudah perekat gitu. Kemudian kontak dan sistemik ya hanya menggunakan kontak dan sistemik dengan 2 bahan itu. Cuma yang sangat menarik mungkin penggunaan yang sistemik itu tadi ya Pak, yang bisa mencapai sekitar 15 mili. Kalau biasanya dosis anjurannya mungkin sekitar 5 sampai 10 mili untuk tapi kalau Bapak Thohir ini bisa sekitar 15 mili. Kemudian yang beliau turunkan adalah yang kontaknya ya Pak ya. Yang kontaknya itu beliau turunkan. Kemudian untuk merangsang pembungaan, pembuahan supaya produktivitas menjadi tetap lebih awet, menyeimbangkan nutrisi dari bawah kemudian dari atas, beliau menambahkan kalium fosfat boron. Dalam hal ini menggunakan kalinet, dosisnya pun juga sangat irit, hanya 15 mili per 16 liter air. Kemudian perekatnya mungkin ini juga yang bisa menjadi kunci ya sahabat petani semua. Ketika berbicara musim hujan, penggunaan perekat itu juga sangat perlu dipertimbangkan ya Pak ya. Apalagi yang mungkin mempunyai sifat penembus. Jadi apapun yang kita gunakan ketika habis spray terus terkena hujan, biasanya akan terbawa oleh air hujan sebelum itu bisa diserap oleh tanaman. Pentingnya menggunakan penembus, dalam hal ini menggunakan loader, yaitu untuk mempercepat penetrasi atau penembusan ke jaringan tanaman atau buah gitu. Jadi nanti penyemprotan akan menjadi lebih
maksimal gitu ya Pak. Daya rekatnya itu akan menjadi lebih meningkat, jadi tidak mudah tercuci. Dengan penggunaan 4 bahan tersebut, apakah menurut Bapak sudah efektif Pak? Ya alhamdulillah selama ini masih aman ya. Tapi kunci saya itu yang penting itu dari awal Mas ya. Jadi untuk mengatasi jamur patek itu kita jangan nunggu kena patek dulu gitu. Jadi ini untuk sahabat tani semua ya, seluruh Indonesia mungkin nek menyimak ini ya. Nek prinsip saya obat patek itu harus kita tanggulangi dari awal. Mulai pentil pertama itu saya kasih tandem terus sampai akhir buah habis gitu. Ya mungkin itu saran saya untuk petani semua. Bisa dibuktikan ya Pak, ini tingkat patek kalau sampai saat ini bisa diceritakan berapa Pak? Ya alhamdulillah Mas ya, untuk patek sama Allah masih diberi aman ya. Kemarin puncak aja 2 kintal 25 pateknya setengah kilo cuman. Setengah kilo? Ini yang kemarin 77 yang unduan yang ke-16 ini emang berapa biji. Ya, jadi sampai sejauh ini bisa dikatakan masih aman dengan hanya menggunakan 2 kombinasi bahan, yaitu yang pertama adalah mancozeb ditambah dengan azoxystrobin dan difenoconazole. Yang ditingkatkan adalah azoxystrobin dan difenoconazoolnya, kemudian mancozebnya diturunkan, tapi ini dimulai pencegahan sejak dini. Betul. Kemudian penggunaan kalium fosfat boron. Jadi mungkin sahabat petani semua juga perlu mengamati ya, bahwa tingkat ketebalan buah ini akan berpengaruh terhadap keamanan buah ya Pak ya. Jadi semakin tebal kulit buahnya itu nanti tingkat ketahanannya juga nanti akan lebih tinggi. Jadi dalam kalium kemudian fosfat itu akan memperkuat jaringan tanaman khususnya di buah, sehingga tidak mudah terserang oleh patogen penyakit gitu. Di samping mungkin meningkatkan bobot, tapi intinya kalau kulitnya semakin tebal itu nanti insya Allah kendala yang ditimbulkan itu akan menjadi lebih semakin minimal gitu ya Pak. Oke sahabat petani semua, mungkin sudah cukup banyak yang kita bahas. Mungkin sebelum kita akhiri video ini Pak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua. Pengalaman saya sendiri, ini lahan ketiga ini saya pupuk dasarnya saya tidak pakai pupuk kandang ya. Cuman ini luas 2250 meter ini saya cukup Ponska 2 sak, ZA 2 sak, sama TS 2 sak. Alhamdulillah ini saya malah nggak pakai dolomit sama sekali. Terus jangan takut walaupun tidak pakai pupuk kandang, tapi saran saya nek pakai kimia, saran saya harus disusuli nanti umur 2 bulan buah sudah mulai keluar semua, susuli lagi. Lombok itu nek menurut saya perlu makanan cukup, nek tidak ada panganan walaupun kita semprot di atas tetap kurang maksimal. Jadi harus imbang, makanan di bawah terus semprot di atas untuk menyeimbangi antara makanan sama perangsang buah. Mungkin itu pesan saya untuk petani semua. Mungkin ini murni berdasarkan pengalaman ya sahabat petani semua. Jadi mungkin bisa diadopsi pengalaman yang disampaikan tadi Bapak Thohir. Beliau sudah berpengalaman dalam percapaian ini bisa sudah bertahun-tahun mungkin ya Pak. Dan alhamdulillah dengan pengalaman beliau sampai sejauh ini masih tetap aman gitu. Tapi pada kuncinya kita harus selalu senantiasa belajar dari setiap pengalaman itu. Mungkin saya bisa nambahi satu lagi ya, untuk semua petani, kita untuk menanggulangi penyakit bisa dengan obat, bisa tapi ada satu hal yang mungkin kita di luar itu tapi juga ikut andil. Pertama, kita tetap berdoa ya, setiap sholat kita berdoa semua. Kita minta semoga kita semua sehat, tandurannya juga sehat, bisa panen selamat. Terus kedua, jangan lupa ketika kita punya panenan, jangan lupa kita ambil sedikit untuk sedekah. Itu bukan obat, tapi itu bisa menjadi obat. Itu hak Allah mungkin ya. Itu perlu penting itu ya, soalnya Allah yang memberi kita sehat, memberi kita tanaman sehat, itu semua. Jadi selain kita syarati dengan obat, yang kedua itu sedekah dan berdoa.
Oke ya sahabat petani semua, mungkin pesan beliau sangat mendalam gitu ya. Jadi memang di samping kita bisa berikhtiar melalui usaha kita, melalui pengetahuan kita tidak pernah bisa melupakan bahwa tanaman itu adalah makhluk juga gitu ya Pak. Ada yang punya dari ini, jadi kita tetap berdoa, kemudian kita juga mendoakan untuk tanaman kita. Kemudian ketika kita diberi panenan, jangan egois karena ada sebagian hak orang lain yang mungkin dititipkan ke kita. Supaya nanti Allah itu tidak kapok ngasih kita gitu, karena kita bisa pandai bersyukur, insya Allah akan ditambah lagi gitu. Seperti yang beliau sampaikan ini gitu. Jadi ada hak orang lain yang mungkin dititipkan ke kita dan selayaknya sudah perlu kita berikan gitu, supaya ya ini itu bukan obat tapi bisa menjadi obat, jadi penangkal gitu Pak. Jadi penangkal dari segala bala, dan ini bisa dibuktikan beliau bermain dengan pengetahuan, tapi beliau juga berdoa, beliau tawakal, kemudian memberikan yang sudah semestinya itu menjadi hak orang lain. Oke sahabat petani semua, mungkin itu dulu yang bisa kami bahas pada kesempatan kali ini, dan semoga video yang kami bahas ini dapat bermanfaat gitu ya Pak. Terima kasih Bapak Thohir atas sama-sama ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan, dan terima kasih untuk sahabat petani semua yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.